Jadi yang pertama ini reaksi halogenasi benzena. Kalau kita perhatikan, ya, kita bandingkan antara reaktan dan produk ya. Jadi satu atom H pada benzena nantinya akan digantikan oleh satu atom Br. Dalam hal ini, Br-nya berasal dari Br2 ya. Bagaimana sekarang Br ini bisa masuk ke dalam cincin benzena? Jadi Br ini bisa masuk ke dalam cincin benzena menggantikan atom H yang berwarna biru itu dengan bantuan suatu katalis ya. Nah, jadi FeBr3 di sini bertindak sebagai katalis dalam reaksi ini. Nah, sedangkan CCl4 ini bertindak sebagai pelarut. Jadi dalam hal ini yang bertindak sebagai elektrofil adalah Br positif. Nah, karena kita sudah sepakat kemarin bahwa elektrofil itu cenderung bermuatan positif. Jadi Br positif ini dihasilkan dari reaksi antara Br2 dengan katalis FeBr3 tadi. Nah, jadi ini pentingnya FeBr3 di sini. Nah, jadi reaksi ini berlangsung karena adanya bantuan katalis ya. Kita sudah bahas di awal bahwa benzena tidak bisa mengalami reaksi brominasi. Ya. Berbeda dengan alkena. Alkena ketika direaksikan dengan Br2, kedua atom Br akan masuk pada karbon alkena. Namun pada benzena itu tidak terjadi. Dapat terjadi apabila pada reaksi tersebut kita tambahkan kata katalis. Nah, jadi dalam suatu reaksi kimia, apabila zat-zat yang ingin direaksikan kurang reaktif, maka kita perlu mereaktifkan salah satu dari zat-zat yang ingin kita campurkan supaya menjadi lebih reaktif sehingga reaksi dapat berlangsung. Awalnya mungkin reaksi sukar ya untuk terjadi dengan adanya katalis ya akan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi menjadi mudah untuk berlangsung. Nah, bagaimana Br2 tadi dapat dikonversi menjadi Br positif oleh katalis FeBr3. Nah, jadi pada tahap awal ya Br2 akan bereaksi dengan katalis. Nah, jadi kalau ada konsep di SMA misalnya yang mengatakan bahwa katalis tidak ikut terlibat dalam reaksi, itu konsep yang kurang tepat ya. Coba saudara lihat tuh, FeBr3-nya ikut terlibat dalam reaksi. Namun, coba lihat di akhir, paling bawah sebelah kanan. Di akhir reaksi, FeBr3-nya terbentuk kembali. Nah, jadi dia ikut terlibat dalam reaksi, ya, menurunkan energi aktivasi, tapi di akhir reaksi dia akan terbentuk kembali. Nah, jadi ini konsep katalis ya. Nah, kenapa Br2 dapat bereaksi dengan FeBr3? FeBr3 ini merupakan suatu asam Lewis ya. Logam cenderung bermuatan positif. Nah, Br2 ini merupakan molekul yang bersifat nonpolar ya. Pada molekul nonpolar itu masih memungkinkan terbentuknya dipol-dipol ya. Di mana dipol-dipol yang terbentuk hanya sementara. Misalnya, suatu saat bisa saja Br yang di kiri cenderung bermuatan negatif. Yang di kanan akan cenderung bermuatan positif. Atau bisa jadi terjadi sebaliknya. Br yang di kiri cenderung bermuatan positif ya. Maka Br yang di kanan akan cenderung bermuatan negatif. Nah, ketika Br yang di kanan misalkan cenderung bermuatan negatif, ketemu sama si FeBr3 yang cenderung bermuatan positif karena dia logam. Negatif ketemu positif nempel, ya kan? Seperti kutub utara ketemu sama kutub selatan nempel. Nah, jadi ketika kondisinya seperti ini, maka Br akan mendonorkan elektronnya ke Fe. Ketika Br mendonorkan elektronnya ke Fe, maka terbentuklah intermediate seperti ini. Br, kemudian Br positif, Fe-nya menjadi bermuatan negatif. Kenapa Fe-nya menjadi bermuatan negatif? Karena mendapatkan elektron dari Br. Kan Br itu menyumbangkan elektron bebasnya nih ke Fe. Fe menjadi bermuatan negatif, sedangkan Br menjadi bermuatan positif. Kenapa? Sepasang elektronnya didonorkan ke atom Fe. Nah, bentuk ini sangat tidak stabil ya. Jadi menyebabkan ikatan Br-Br ini mengalami polarisasi ya. Sehingga
ikatan BR-BR ini akan cenderung putus dan elektronnya akan diarahkan ke BR yang bermuatan positif. Lihat panahnya mengarah ke BR yang positif. Jadi ketika ikatan BR-BR-nya putus, elektron ikatan cenderung dibawa oleh si BR yang di kanan. Si BR yang berikatan dengan Fe. Sehingga menyebabkan BR yang di kiri cenderung bermuatan positif karena elektronnya dibawa oleh BR yang di kanan. Nah, inilah yang disebut tadi dengan elektropil BR, ya. Oleh karena itu, si benzena, ya, itu dapat bereaksi dengan BR tadi, ya, sehingga masuklah si BR tadi pada karbon yang terdapat pada cincin benzena. Nah, ketika BR masuk di nomor 1, misalkan, ya, maka positifnya terbentuk di nomor 2. Nah, pada tahap ketiga, si FeBr4- ya, akan merebut atom H yang terikat pada karbon yang tadi dimasuki oleh BR. Sehingga menyebabkan elektron ikatan CH-nya akan ditransfer ke arah atom karbon yang bermuatan positif. Sehingga terbentuk kembali ikatan rangkap di sini. Nah, maka produk yang dihasilkan di sini adalah bromobenzena, ya. Kemudian FeBr3 itu akan terbentuk kembali di akhir ya, reaksi, ya. Jadi katalis itu terlibat dalam reaksi, namun di akhir reaksi akan terbentuk kembali, ya. Ini ada soal rebutan, siapa yang mau jawab? Silakan. Gambarkan mekanisme reaksi halogenasi benzena di bawah ini, ya. Di sini BR2-nya diganti menjadi Cl2, FeBr3 diganti menjadi AlCl3. Pada tahap 1, ya, Cl2 akan bereaksi dengan AlCl3. Nah, Cl yang memiliki banyak elektron valensi, ya, itu akan mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke Al. Nah, sehingga akan terbentuk kompleks Cl positif. Kenapa Cl-nya positif? Karena elektronnya ditransfer ke Al, sehingga Cl menjadi kekurangan elektron. Al karena mendapatkan transferan elektron dari si Cl menjadi kelebihan elektron, sehingga Al menjadi bermuatan negatif. AlCl3. Ini tahap 1. Nah, bentuk ini tidak stabil, ya. Maka Cl yang di kiri nanti akan cenderung bermuatan positif. Nah, di saat itulah ikatan rangkap pada benzena menyerang, ya. Nah, jadi ikatan rangkapnya menyerang si Cl yang di kiri. Nah, menyebabkan ini putus tadi, ya. Nah, kemudian masuklah Cl-nya, maka nanti akan dihasilkan intermediate seperti ini, ya. Cl-nya masuk di nomor 1 misalkan, dan kemudian di nomor 2 menjadi bermuatan positif, ya. Dan AlCl3 ditambah Cl satu lagi menjadi AlCl4 negatif, ya. Nah, selanjutnya pada karbon yang mengikat Cl itu kan ada satu H, ya. Nah, kalau saya jabarkan H-nya misalkan begini, H-nya ini nanti akan direbut, ya, direbut oleh siapa? Bisa direbut oleh Cl negatif atau bisa juga direbut oleh AlCl4-, ya. Saya uraikan dulu lah. AlCl4 ini dapat terurai menjadi AlCl3 ditambah dengan Cl negatif. Nah, baru nanti Cl yang negatif ini, ya, merebut hidrogen, elektron ikatan CH-nya akan ditransfer ke sini. Nah, sehingga ikatan rangkapnya akan terbentuk kembali. Maka produk yang terbentuk adalah klorobenzena, ya. Sini rangkapnya terbentuk kembali. Sini jadi klorobenzena, ya. Jadi selain klorobenzena, ya, juga terbentuk HCl dari AlCl3, ya. Nah, ini mekanisme reaksi halogenasi benzena, ya. Kalau tadi yang pertama brominasi, ini yang kedua adalah klorinasi. Soal rebutan. Klorobenzena ini nama lainnya apa? Mutiara, Pak, izin menjawab. Silakan. Mutiara, apa nama lainnya? Fenilklorida, Pak.
Ya, betul ya. Nama lain dari klorobenzena adalah fenilklorida. Jadi nanti mekanisme ini dipahami supaya lebih paham ya. Di rumah dilatih lagi seperti itu. Sebenarnya mirip dengan ini tuh kalau di misalkan, cuman di sini kan saya tidak menggambarkan pembentukan sigma kompleks. Nah, itu aja bedanya. Kalau di sini dia menggambarkan pembentukan sigma kompleks ya. Klorobenzena ini merupakan bahan baku penting untuk mensintesis senyawa fenol. Nah, fenol ini merupakan salah satu bahan yang sangat banyak dipakai di dalam industri farmasi. Misalkan sebagai desinfektan ya, kita bisa gunakan fenol. Nah, selain itu, fenol juga merupakan bahan baku penting dalam sintesis berbagai macam senyawa obat ya. Nanti saudara akan belajar itu di semester 3 pada mata kuliah sintesa obat ya. Jadi kita bisa bikin asam salisilat dari fenol. Kemudian kita juga bisa bikin aspirin ya dari asam salisilat ya. Kemudian kita bisa bikin paracetamol dari fenol. Kita bisa bikin antioksidan dari senyawa fenol ya. Salbutamol ya juga bisa disintesis menggunakan bahan baku fenol ya melalui beberapa tahapan reaksi. Jadi sangat banyak sekali kegunaan senyawa fenol ini. Nah, itu akan dibahas di sintesa obat di semester 3. Nah, oleh karena itu, di mata kuliah ini, saudara diberikan dasar-dasar reaksinya, supaya mempermudah nanti pemahaman ketika mengambil mata kuliah sintesa obat nanti di semester 3. Ya. Nah, bagaimana mengkonversi klorobenzena menjadi fenol, ya? Jadi, klorobenzena ini, pertama kita reaksikan dengan sodium hidroksida atau NaOH, pada temperatur yang cukup tinggi ya, 350 derajat Celcius ya, akan dihasilkan intermediate yaitu sodium penoksida atau sodium fenolat. Nah, ketika intermediate ini kemudian direaksikan dengan asam, maka akan terbentuk fenol ya. Nah, ini bagaimana mensintesis fenol dari klorobenzena. Di mana klorobenzena itu dapat dibuat dari benzena tadi melalui reaksi klorinasi. Ya, jadi benzena ditambah Cl2 dengan katalis AlCl3 akan dihasilkan klorobenzena. Oke, soal rebutan. Yang A apa nih? Siapa yang bisa jawab yang A? Citra, Pak. AlCl3, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Belum tepat. Nah, jadi yang A ini Cl2, AlCl3, jangan lupa Cl2-nya. Ya, karena si Cl yang masuk di benzena itu kan berasal dari Cl2, bukan berasal dari AlCl3. AlCl3 di sini hanya sebagai katalis ya. Jadi ini yang A. Jadi harus ada Cl2, AlCl3 ya. Yang B. Jennifer, Pak. Nah, apa Jennifer? NaOH 350 derajat Celcius. Jadi NaOH pada temperatur 350 Derajat Celcius. derajat Celcius. Kemudian Pelarutnya H2O. Terima kasih, Pak. Oke, Jennifer. Yang C. Denisha, Pak. Ah, Pak. Dia, Pak. Denisha duluan. Apa? H+. Ya, ditambahkan asam di situ ya, larutan asam, maka nanti dia kan awalnya di B ini terbentuk ONA ya, O negatif, Na positif. Nanti O-nya ditambah H positif akan berubah menjadi OH ya. Jadi yang di C ini adalah H positif ya. Nah, jadi harus sering-sering seperti itu ya. Tahu reaksinya, nanti tahu produknya ya. Nanti silakan dilatih lagi di rumah. Nanti mengenai reaksi ini akan kita bahas di sintesa obat ya, di mana kita bisa membuat asam salisilat dari fenol. Nih perhatikan, ini adalah bagian yang berasal dari fenol, dan pada BHT ini adalah antioksidan sintetik ya. Kan kalau yang alami ada vitamin C, meskipun sekarang vitamin C itu juga sudah ada dibuat orang melalui reaksi kimia. Dari mana orang membuat atau mensintesis vitamin C? Dari glukosa ya. Jadi glukosa bisa diubah menjadi vitamin C. Jadi itu akan dibahas nanti di sintesa obat ya. Nah, ini perhatikan nih, pada struktur BHT itu juga kita lihat dapat dibuat dari senyawa fenol ya.
Oke, yang kedua kita akan membahas reaksi nitrasi benzena, ya. Dan nanti akan diikuti dengan materi reduksi nitrobenzena. Bagaimana ketika benzena direaksikan dengan asam nitrat HNO3, ya, menggunakan katalis asam sulfat. Nah, maka saudara perhatikan pada produknya terbentuk senyawa yang disebut dengan nitrobenzena. Jadi ketika asam nitrat bereaksi dengan asam sulfat, nanti akan terbentuk elektrofil. Nah, apa elektrofilnya? Elektrofil yang terbentuk adalah NO2 positif, ya. Nah, di mana NO2 positif itu dihasilkan dari reaksi antara HNO3 dengan asam sulfat. Jadi di sini satu atom H dari benzena, ya, akan digantikan dengan gugus NO2 atau yang disebut dengan gugus nitro, sehingga produknya disebut dengan nitrobenzena. Reaksinya disebut nitrasi, memasukkan gugus nitro ke dalam benzena, ya. Nah, ini adalah mekanismenya, ya. Jadi ini adalah struktur asam nitrat. H, N, O-nya ada 3 tuh, ya. Di mana pada asam nitrat itu terdapat gugus OH. Nah, gugus OH ini ketika direaksikan dengan asam sulfat akan mengalami protonasi, ya. Asam nitrat mempunyai gugus hidroksil yang dapat terprotonasi sehingga dia akan lepas dalam bentuk molekul air. Kita perhatikan ketika O menyerang H dari asam sulfat, maka awalnya OH karena dia mendapatkan tambahan 1 proton dari asam sulfat, ini akan menjadi OH2, ya. Dimana ketika ion O ini kemudian elektronnya dipindahkan ke arah N, maka menyebabkan lepasnya gugus OH2. Lepasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk air. Air kan H2O. Nah, sekarang yang ion yang ada N-nya itu sekarang menjadi suatu ion yang disebut dengan ion nitronium. Nah, di mana dalam hal ini N-nya bermuatan positif. Jadi ketika N tangannya 4, maka akan bermuatan positif. Contohnya, di SMA mungkin sering ketemu amonium klorida. Ya, amonium klorida ini kan senyawa ion, ya, ionik. Ketika terionisasi akan berubah menjadi NH4 positif, ya, ditambah dengan Cl negatif. Nah, jadi N kalau tangannya 4, maka akan bermuatan positif. Nah, ion nitroniumlah yang bertindak nanti sebagai elektrofil. Nah, sehingga setelah terbentuk ion nitronium, maka benzena akan langsung segera menyerang ion nitronium. Nah, ya. Jadi kalau benzena direaksikan dengan asam nitrat aja nggak terjadi nih. Itulah peran dari asam sulfat sebagai mak comblang, ya. Asam nitratnya diubah menjadi ion nitronium yang sifatnya reaktif, sehingga akhirnya terjadilah reaksi antara benzena dengan ion nitronium tersebut. Jadi sama prosesnya, ikatan rangkap akan menyerang N yang bermuatan positif, sehingga ikatan rangkap NO akan dipindahkan ke atom O. Panah yang kedua ini itu boleh ke atas atau boleh ke bawah, karena sama saja, ya. Nah, sekarang N-nya masuk kemana? Mau masuk ke karbon yang di atas atau yang di bawah? Boleh aja, ya. Seandainya kita masukkan di atas, nih, maka muatan positifnya akan terbentuk di karbon yang di bawah. Asam sulfat, tadi kan yang diambil cuma 1 H tuh oleh asam nitrat. Berarti kan dia akan terbentuk anion sisa asam nih. Seperti reaksi adisi, masih ingat mungkin ya? Reaksi adisi. Nah, ini berasal dari sini. Nah, ya. Jadi HSO4- itu adalah anion sisa asam sulfat tadi. Nah, anion sisa asam ini akan mengambil H pada karbon yang tadi dimasuki oleh gugus nitro. Bukan H yang lain ya, H yang terikat pada karbon yang dimasuki oleh gugus nitro, sehingga nanti elektron ikatan CH-nya akan dipindahkan ke arah karbokation tadi, sehingga ikatan rangkap akan terbentuk kembali di sini. Nah, jadi kesimpulannya pada reaksi
nitrasi yang masuk adalah gugus NO2 menggantikan satu atom H yang ada pada cincin benzena. Nah, kadang-kadang nitrobenzena ini secara sederhana dituliskan seperti ini di buku-buku. NO2. Nah, itu nitrobenzena. Nah, perhatikan di akhir reaksi asam sulfatnya terbentuk lagi tuh. Nah, jadi katalisnya di akhir reaksi harus lepas lagi. Ada soal rebutan? Silahkan yang mau jawab sebutkan namanya dulu. Apa jawabannya? Jawabannya C, Pak. Memprotonisasi nitrat. Nah, jadi jawabannya C ya, memprotonasi asam nitrat. Nah, ada kalimatnya di sini. Nih, yang saya kasih tanda bintang itu di sebelah kirinya. Nitric acid has a hydroxyl group that can protonate. Nah, jadi asam nitrat akan mengalami protonasi karena diambil hidrogen dari asam sulfat. Ya. Nah, apa yang penting dari reaksi nitrasi ini? Ya, apakah ada obat yang mengandung gugus nitro? Ada, ya, tapi tidak banyak. Ya, akan lebih banyak lagi nanti senyawa obat yang mengandung gugus amino. Dari mana gugus amino itu berasal? Nah, gugus nitro pada nitrobenzena dapat dikonversi, reaksinya reaksi reduksi, menjadi gugus amino. Nah, jadi gugus amino dapat kita buat dari nitro. Ketika gugus nitro pada nitrobenzen direduksi menjadi amino, maka produk yang terbentuk adalah aminobenzena atau disebut juga sebagai anilin. Untuk proses reduksi ini, ada beberapa reaksi yang dapat kita gunakan, antara lain hidrogen menggunakan katalis vanadium karbon, ya, atau kita juga bisa menggunakan seng dalam suasana asam, atau kita bisa menggunakan logam timah dalam suasana asam, atau kita bisa juga menggunakan logam besi dalam suasana asam. Jadi ada beberapa opsi reduksi yang dapat kita gunakan untuk mengkonversi gugus NO2 menjadi NH2. Jadi nitro dikonversi menjadi amino. Nah, sebagai contoh, di bawah ini ada alkil benzena ketika direaksikan dengan HNO3 dan asam sulfat, ya. Ini kan reaksinya nitrasi, ya. Maka saudara perhatikan yang masuk adalah gugus nitro. Nah, ketika gugus nitro tadi direduksi menggunakan salah satu dari reaksi atau reduktor yang ada di atas itu, yang ada di poin kedua yang saya checklist, maka NO2 akan dikonversi menjadi NH2. Nah, di mana NH2 ini bisa kita sebut sebagai gugus amino tadi, ya. Nah, apa aplikasi reaksi ini? Aplikasi reaksi ini adalah ketika kita ingin mensintesis misalkan paracetamol, ya, sebagai suatu antipiretik dan juga analgetik, ya. Bahan baku untuk membuat paracetamol itu adalah para aminofenol, ya. Ini adalah para aminofenol. Dari mana para aminofenol bisa kita sintesis? Ternyata kita bisa sintesis dari para nitrophenol. Nah, ini adalah para nitrophenol, ya. Nah, jadi tinggal kita reduksi saja gugus NO2 yang ada di para nitrophenol menggunakan salah satu reduktor tadi, ya. Jadi ini sebagai reduktor, ya. Sehingga gugus NO2 akan tereduksi sehingga akan dihasilkan gugus NH2. Jadilah dia para aminofenol. Jadi ini bahan baku penting untuk mensintesis paracetamol, ya. Nah, kalau ditanya lagi, para aminofenol itu dibuat dari senyawa apa? Direaksikan dengan apa? Tentu dari senyawa fenol. Fenol direaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat, ya kan? Maka NO2-nya akan masuk pada fenol, sehingga jadilah para nitrofenol. Saya tanya lagi, fenol tadi dibuat dari mana? Hafiz, Pak, coba menjawab.
Oke, Hafiz, silakan. Dari mana Dari fenol? klorobenzen itu, Pak. Iya, dari benzena. Oke, selamat buat Hafiz ya. Nah, tadi kan baru aja kita bahas. Klorobenzena ditambah NaOH pada temperatur 350 derajat Celcius, jadinya nanti sodium fenolat. Ditambah H positif jadi fenol. Jadi fenol bisa dibuat dari klorobenzena. Nah, ini pertanyaan yang paling mudah nih untuk pemancing yang belum pernah bersuara biar bersuara. Pertanyaan berikutnya, dari mana klorobenzena kita buat? Eliza Fitri mencoba menjawab, Pak. Eliza Fitri, dari mana? Benzen sama Cl2, Pak. Yang lengkap-lengkap lah menjawabnya. Ya, reaksi benzena dengan siapa? Dengan Cl2 yang dibantu dengan katalis AlCl3. Oke. Jadi itu pentingnya kita belajar itu mikirnya harus bisa maju. Kan maju nih. Para nitrofenol, nitronya diubah menjadi amino. Jadi para aminofenol. Para aminofenol nanti kita akan belajar di mata kuliah sintesa obat, ya. Itu dapat dibuat sebagai bahan baku untuk sintesis paracetamol. Itu kan maju tuh. Tadi pertanyaan saya mundur. Para nitrofenol dibuat dari apa? Tentu dari fenol. Kan gitu. Masukkan gugus nitronya. Ya kan? Fenol dibuat dari mana? Dari klorobenzena. Klorobenzena dibuat dari mana? Tentu dari benzena. Jadi kita dalam belajar itu harus bisa berpikir maju dan mundur ya. Oke, yang ketiga, ada reaksi yang disebut dengan alkilasi Friedel-Crafts ya. Alkilasi, sesuai namanya, berarti yang masuk adalah gugus alkil. Nah, sudah bisa perhatikan nih benzena, ketika direaksikan dengan alkil halida, RX, ya, maka R dari alkil halida akan menggantikan atom H yang ada pada benzena. Katalis siapa nih pada reaksi ini? Sama, kita masih menggunakan katalis asam Lewis, ya. Bisa menggunakan AlCl3, pada umumnya yang digunakan adalah AlCl3. Sebagai contoh, ketika benzena kita reaksikan dengan tersier butil klorida, ya. Saudara bisa lihat produknya, yang terbentuk adalah tersier butil benzen. Dari mana tersier butil ini berasal? Dari alkil halida. Alkil halidanya apa? Tersier butil klorida. Nah, jadi yang masuk R-nya saja, X-nya nggak masuk, si Cl nggak masuk. Jadi yang masuk adalah si R-nya saja. R inilah nanti yang akan menjadi elektrofil yang menggantikan salah satu atom H yang ada pada cincin benzena. Ya, kita perhatikan mekanisme reaksinya bagaimana. Jadi Cl dengan AlCl3 ini akan bereaksi. Ya, kemudian ikatan ini akan putus sehingga akan terbentuk elektrofil kation tersier butil. Dan AlCl3 akan berubah menjadi AlCl4 negatif. Jadi bisa aja kita gambarkan seperti ini, AlCl4 negatif. Nah, ketika sudah terbentuk karbokation tersier butil, ya, benzena akan menyerang karbokation tadi. Kemana benzena menyerang? Pada karbon yang bermuatan positif. Nah, ketika ikatan rangkap pada benzena menyerang karbon yang bermuatan positif, maka gugus alkil ini akan masuk pada positifnya akan terbentuk di karbon nomor 2. Jadi ketika alkilnya, elektrofilnya masuk di karbon nomor 1, maka muatan positif akan terbentuk pada karbon nomor 2 dan terjadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, setelah terbentuk seperti ini ya, ini kita bisa gambarkan sigma kompleksnya kalau mau. Ini kan AlCl4 nih, sama seperti reaksi dengan Cl2 tadi ya. AlCl4 ini akan terurai kembali menjadi Cl negatif ditambah dengan AlCl3. Nah, di beberapa buku ada yang
menyebutkan bahwa AlCl4- yang akan mengambil H, sehingga nanti elektron ikatan CH akan ditransfer ke arah karbokation tadi, sehingga di sini akan terbentuk ikatan rangkap kembali. Ya, jadi lihat produknya itu ada ikatan rangkap di sini. Ya, atau bisa juga kita gambarkan Cl-nya yang mengambil H, ya, sehingga Cl ditambah H akan terbentuk HCl. Lihat nih, dan juga ada AlCl3. Jadi di akhir reaksi katalisnya akan terbentuk kembali. Nah, jadi kesimpulannya, satu atom H pada benzena digantikan oleh gugus alkil. Dalam hal ini, gugus alkilnya adalah tersier butil. Ya. Nah, sehingga produknya adalah tersier butil benzena. Oke, berikut nih soal rebutan. Siapa yang mau jawab yang A dan B? Silahkan. Lydia ingin menjawab, Pak. Tunjukkan aja jawabannya di kamera. Mudah-mudahan jelas kameranya. Apa nama produknya, Lydia Silviana? Produknya itu metilbenzen, Pak. Metilbenzena. Jadi yang menggantikan H di sini adalah metil, ya. Nah, jadi metilnya akan masuk menggantikan H dari cincin benzena. Metilnya berasal dari mana? Dari metil klorida, ya. Jadi betul yang sudah dijawab oleh Lydia. Tadi saya juga melihat ada jawaban HCl, ya. Dan ada juga jawaban tadi apa? AlCl3, ya. Siapa yang tahu nama lain dari metilbenzena? Namanya toluen ya, Pak? Ya, jadi metilbenzena itu nama lainnya toluena. Ada yang ingin menjawab yang B? Ini jawaban yang dijawab oleh Indri. Jadi jawabannya seperti ini, ya. Nah, ditambah dengan AlCl3 dan HCl, ya. Nah, itu namanya isopropil benzena. Jadi isopropilnya berasal dari isopropil klorida, ya. Nah, alkilasi juga dapat dilakukan dengan cara lainnya. Jadi tidak harus direaksikan dengan si alkil halida dan katalis AlCl3. Bisa juga kita lakukan reaksi alkilasi dengan mereaksikan benzena, ya, dengan campuran alkena dan asam fluorida. Untuk memahami reaksi ini, saudara harus tahu reaksi adisi dan paham mengenai aturan Markov-Nikov, ya. Kita sudah bahas itu kan? Nah, sudah. Tinggal nanti masih ingat atau enggak, gitu ya. Jadi ikatan rangkap pada alkena itu dapat menyerang hidrogen dari asam halida, di mana nanti hidrogennya akan masuk pada karbon nomor berapa? Siapa yang bisa jawab? Nomor 1, Febri, Pak. Nomor satu? Ya, nomor 1, Pak. Oke. Aturan apa tadi namanya, Febri? Markov-Nikov, Pak. Jadi ingat aturan Markov-Nikov, ya. Nah, ketika H-nya masuk pada karbon nomor 1, maka pada karbon nomor 2 akan terbentuk karbokation. Oleh karena itu di sini akan terbentuk karbon yang bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif berarti kan bertindak sebagai elektrofil, ya. Nah, makanya nih perhatikan. Benzena akan menyerang karbokation tadi, ya. Sehingga masuklah karbokation tadi ke dalam cincin benzena. Nah, ketika dia masuk, ya, ke dalam cincin benzena, maka yang karbon satunya lagi akan menjadi bermuatan positif. Kemudian F negatif merebut kembali atom H, sehingga nanti di sini akan terbentuk kembali ikatan rangkap, ya. Nah, jadi produknya juga alkil benzena. Dalam hal ini sama seperti yang soal rebutan tadi, yaitu isopropil benzena, ya. Ini cara lain untuk mensintesis alkil benzen selain tadi menggunakan alkil halida dan AlCl3. Bisa juga menggunakan campuran alkena dengan asam fluorida. Reaksi yang berikutnya adalah asilasi Friedel-Crafts, ya. Nah, sebelum saya jelaskan reaksi ini, saya ingin jelaskan dulu ada yang disebut dengan gugus asil, ya.
Apa bedanya alkil dengan asil? Kalau alkil itu R saja. Ya, ini adalah alkil. Makanya kalau ada RX, maka jadinya alkil halida. Nah, kalau asil, ya, selain ada R, itu juga mempunyai gugus karbonil, ya. Nah, maka dalam kasus ini kita sebut sebagai formil atau metanoil. Nah, di sini karena karbonnya 2, kita sebut sebagai asetil atau etanoil karena karbonnya 2. Dan di sini kita sebut sebagai propionil atau propanoil karena C-nya 3. Dan ini kita sebut sebagai benzoil, ya. Nah, jika di sini ada OH kan namanya asam benzoat, ya. Nah, kalau OH-nya kita hapus menjadi Cl, benzoil klorida. Kalau Cl-nya kita hapus maka namanya benzoil. Pada asil halida ada gugus asil dan ada gugus halida, ya. Dimana ketika kita reaksikan asil halida dengan benzena menggunakan katalis yang sama AlCl3, ya, maka seperti biasa nih, Cl akan menyerang siapa? Si Al. Nah, sehingga nanti ini akan putus, ya, akan putus. Sehingga yang akan masuk nanti adalah asilnya. Saudara bisa perhatikan di produknya nih, asilnya akan masuk pada cincin benzena, sehingga akan dihasilkan suatu asil benzena. Jadi kalau sebelumnya adalah alkil benzena, ini adalah asil benzena, ya. Kalau kita perhatikan dari strukturnya, senyawa ini adalah senyawa keton aromatiknya. Jadi bagaimana membuat senyawa keton aromatik? Bisa dari reaksi antara benzena dengan asil halida. Contoh, benzena direaksikan dengan asetil klorida, CH3CO, ya. Maka perhatikan produknya. Yang masuk ke dalam cincin benzena adalah CH3CO. Yang berikatan dengan karbon benzena adalah karbon dari karbonilnya. Nah, ini mekanismenya tuh kan mirip sekali dengan yang tadi, ya. Nanti silakan dipelajari mekanisme reaksinya. Soal rebutan, silakan Trihadira. Ini gambarnya apa nama senyawanya, Pak? Gambar senyawanya dulu. Saya mau lihat gambarnya kayak mana. Apa tuh yang terikat di benzena apa? CH2? CH3, Pak. CH2, CH3. Nah, jadi sudah betul jawaban Trihadiroh, ya. Jadi yang terikat di cincin benzenanya berarti di sini CH2, CH3, ya. Nah, jadi yang masuk itu apa ini, ya? Yang masuk itu adalah CH3CO. Nah, lihat produknya, ini dia. CH3CO. Nah, namanya apa tuh? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya etil benzena, Pak. Ya, namanya etil benzena. Nah, yang kelima ini disebut dengan formulasi Getterman-Koch, ya. Ini mirip dengan asilasi. Bedanya di mana nih? Nah, yang masuk ini gugus formil. Kation formil ini nanti akan menjadi elektrofil di sini. Nah, jadi ketika benzena ikatan rangkapnya menyerang kation formil, maka kation formil dari C-nya akan masuk pada benzena sehingga dihasilkanlah senyawa benzaldehid. Jadi reaksi Getterman-Koch ini penting untuk membuat senyawa aldehid aromatik, ya. Dalam hal ini misalnya benzaldehid. Nah, ada lagi reaksi sulfonasi, berarti yang masuk itu gugus sulfonat. Ini gugus sulfonat. Sehingga produknya disebut asam benzena sulfonat. Bagaimana reaksinya? Benzen direaksikan dengan sulfur trioksida menggunakan asam sulfat pekat. Nah, ini mekanismenya bisa saudara pelajari di rumah, ya. Ikatan Pi menyerang S, ya, karena S ini adalah elektrofil. Kemudian
ikatan rangkapnya pindah ke O, nanti terbentuk karbokation, sisa asam sulfatnya akan merebut H sehingga akan terbentuk kembali ikatan rangkap. Nah, kemudian reaksi desulfonasi itu reaksi pelepasan sulfonat. Jadi ada sulfonasi memasukkan sulfonat, desulfonasi melepaskan sulfonat. Jadi asam benzena sulfonat ini dapat diubah kembali menjadi benzena. Bagaimana kondisi reaksinya? Saudara bisa perhatikan di sini, ya. Cukup dengan ditambahkan asam dan dipanaskan, maka akan dihasilkan kembali benzena. Nah, kemudian ini reaksi oksidasi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Alkil benzena ini dapat dibuat dari benzena melalui reaksi alkilasi, memasukkan gugus alkil, ya. Nah, ketika sudah masuk alkil benzena, alkil ini dapat mengalami oksidasi sehingga akan berubah menjadi karboksil. Nah, ini penting untuk mensintesis asam benzoat, ya. Contoh, saya punya toluen direaksikan dengan Na2Cr2O7 dalam suasana asam, maka gugus metil pada toluen tadi akan diubah menjadi gugus karboksil. Jadi produknya adalah asam benzoat, ya. Nah, ini termasuk reaksi yang penting karena beberapa senyawa obat nanti ada yang mengandung gugus karboksilat, ya. Oleh karena itu penting memahami bagaimana gugus alkil dapat dioksidasi menjadi karboksil, ya. Jadi reaksi-reaksi yang kita bahas tadi itu adalah substitusi pertama. Pada reaksi substitusi elektrofilik pertama, elektropil, ya, bisa Cl tadi, bisa alkil, bisa asil, bisa sulfur trioksida dan lain sebagainya, masuk dengan bebas untuk menggantikan satu atom H pada cincin benzena. Jadi dia masuk bebas, ya. Kenapa? Pada benzena ini masih kosong. Jadi kalau kita reaksikan dengan elektropil, elektropilnya bisa masuk di sini nanti, ya. Bisa masuk di sini, kan bebas saja, ya nak? Tidak ada pengaruh dari gugus-gugus yang lainnya. Ibaratnya benzena ini rumah kos, kamar kosnya belum terisi oleh tamu. Sehingga ketika saudara masuk pertama kali jadi penghuni kos itu kan bebas memilih kamar yang mana, ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik kedua. Dalam hal ini elektrofil atau substituen kedua itu diibaratkan seperti tamu. Akan masuk untuk menggantikan satu atom H pada cincin benzena mengikuti sifat pengarah dari substituen yang pertama, atau yang diibaratkan seperti tuan rumah, sehingga akan dihasilkan benzena disubstitusi. Saya akan contohkan langsung ke reaksinya, ya. Apa maksud dari penjelasan yang ada di paragraf terakhir ini? Ini nanti dibaca di rumah. Ini juga dibaca di rumah. Saya langsung ke sini. Jadi substitusi pertama, misalkan benzena tadi direaksikan dengan HNO3, ya, misalkan.
Nah, ini kalau pada substitusi pertama bebas ya. Saudara mau masukkan NO2-nya di mana aja bebas, terserah. Ya, dimanapun nitronya masuk, produknya sama-sama nitrobenzena. Namun ketika di dalam cincin benzena sudah ada substituen pertama, atau yang diibaratkan tadi sebagai tuan rumah, ya, maka ketika senyawa ini saudara ingin reaksikan, NO2-nya tidak akan bebas lagi masuk kemana aja. NO2 ini kita sebut sebagai substituen kedua, atau yang kita ibaratkan tadi sebagai tamu. Nah, kalau tamu datang ke rumah saudara, kemudian perlu menginap, kan nanti tuan rumahnya yang akan mengarahkan ke tamunya. Nanti kamu nginapnya di kamar nomor 2 ya, nah, atau kamar nomor 3 ya, atau kamar nomor 4. Nah, maka untuk kasus ini kita harus mengerti sifat daripada OCH3 yang ada pada senyawa benzena tadi. Lihat tabel. Nah, ini gunanya tabel ini. Pada tabel kita bisa perhatikan OR adanya di sini. Kan OCH3 dia. Apa sifat OR? Lihat ini di bawah. Sifatnya adalah orthopara directing, pengarah orthopara. Masih ingat kan semester lalu sudah belajar tentunya mengenai pengarah orthopara. Ortho itu posisi 1 2, ya. Jadi posisi 1 2 itu disebut ortho, disimbolkan dengan huruf O dimiringkan. Meta itu posisi 1 3 atau disimbolkan dengan huruf M, ya, dan dimiringkan. Dan para itu adalah posisi 1 4, ya. Nah, disimbolkan dengan huruf P yang dimiringkan. Jadi, dari tabel kita tahu bahwa gugus OR dalam hal ini adalah misalnya OCH3, sifatnya adalah pengarah orthopara. Artinya, OR sebagai tuan rumah, ketika ada tamu NO2 ingin masuk, si OR akan mengarahkan tamunya, akan mengarahkan si NO2 supaya menginap di kamar nomor 2. Atau bisa juga di kamar nomor 4. Karena dia pengarah orto dan para. Orto tadi 1 2, para 1 4, ya. Saudara perhatikan produk yang orto yang saya kotain warna hijau. Perhatikan juga produk yang para yang saya kotain warna hijau. Lihat rendemennya. Yang orto 31%, yang para 67%. Yang meta berapa persen yang meta? Hanya 2%. Nah, ini menunjukkan bahwa OR tadi ya akan mengarahkan si NO2 untuk masuk di orto di kamar nomor 2 atau masuk di para di kamar nomor 4. Sehingga yang terbentuk lebih banyak adalah produk orto dan para. Produk metanya bisa terbentuk tapi sedikit sekali, atau mungkin bisa saja tidak terbentuk sama sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan gugus pengarah ortopara. OH juga termasuk pengarah ortopara. NH2 juga pengarah ortopara. Dan yang lainnya saudara bisa baca. Nah, ada nggak Pak gugus atau tuan rumah yang mengarahkan substituen yang ingin masuk ke arah meta? Ada. Nah, ini adalah beberapa gugus pengarah meta. Silahkan nanti dibaca. Selain itu, yang perlu saudara pahami, ada juga yang disebut dengan gugus pengaktifasi atau activating group, dan ada juga yang disebut dengan gugus pendeaktivasi atau deactivating group. Saudara tinggal baca nih, apa yang dimaksud dengan gugus pengaktifasi dan gugus pendeaktivasi, supaya lebih paham mengenai reaksi-reaksi benzena dan turunannya.